Untuk masalah tip nggih. Tip niki sebenarnya yang paling panjang pembahasannya dalam bab ihram, tak ihram haji ataupun umroh. Di antaranya tengin Al-Wasit niku sampai diberikan definisi tentang masalah tip nih. Dalam kitab Al-Wasit niku dawuhaken ammat tip fakullu ma yuqsadu raihatuhu wa ingkana minhu yuqsadu ghairuh. Yang disebut dengan tip, parfum, wangian yang kalau dalam bab ihram menjadi larangan, dalam bab Jumat itu menjadi kesunahan, kan sama titiknya nih. Ini tidak sedang mendefinisikan ihram, tapi ini sedang mendefinisikan at-tib. Yang makan tip yang sunnah dipakai di hari Jumat, yang haram dipakai ketika ihram itu adalah kullu ma yuqsadu minhu raihatuhu. Lek tengene intune ibarat niku ma yuqsadu minhu mu'dhamur raihah, ma mu'dhamu qasdihi ar-raihah. Sesuatu yang tujuan besarnya di antara tujuan dominannya dari barang itu adalah baunya. Nggih ngapunten, sabun itu akan relatif berbeda. Sabun itu ada yang memang tujuan besarnya adalah baunya. Memang ada tujuan lain, tapi ada tujuan dominan di sana. Contoh, lek sabun ijo, sabunnya wong gatel nih lho. Wong gatel, itu wong gatel nih wong gatel. Sabunnya wong gatel-gatel lho ijo baunya. Tapi memang tidak dituju baunya sama sekali. Sama sekali. Tapi ada baunya, maksud saya ada mu'dhamul qasdi di sana. Jadi ada tujuan dominan. Dari sabun ini diambil adalah bersihnya, dari tadawinya, jadi pengobatannya. Bukan. Tapi kalau sabun-sabun yang ada, yang lumrahnya dipakai orang-orang, ngapunten, kalau menurut saya pribadi, memang di sana ada tujuan membersihkan. Tapi tetap tujuan yang dominan itu adalah bau. Dibuktikan dengan apa kacong nih? Misalnya sabunnya Lifebuoy, nah, misalnya Lifebuoy sing anggur, nang tuku nang toko, kapene tuku sabun, tumbas sabun Lifebuoy anggur, mboten enten wontene sing lintune, mboten sido, gak jadi. Kalau memang tujuan dari sabun itu adalah membersihkan, mestinya sama semuanya. Tapi bukti bahwa sabun itu yang dituju adalah di antara tujuan terbesarnya adalah bau. Uang niku lek ape tuku sabun, kok ambu sing digoleki cocokan iku gak ono, gak sido. Itu menjadi satu bukti bahwa sabun itu mu'dhamnya di antara tujuan dominannya adalah untuk bau. Sampo. Wong tuku Stella yo ngono. Tuku Stella tolek ambu anggur, ono melon, gak sido. Padha Stella padahal. Itu bukti bahwa barang-barang ini mu'dhamul qasdinya. Tujuan dominannya adalah bau, irung urusannya. Meskipun juga yuqsadu minhu ghairuhu, ada tujuan lain selain daripadanya. Lah, setiap hal yang seperti ini modelnya, yang dituju tujuan besarnya adalah baunya, niku yusamma tiban fil fikhi. Disebut sebagai at-tib, disebut sebagai wewangian secara fikih, sehingga kalau dipakai ketika ihram haram. Sehingga kalau dipakai ketika Jumatan berarti sunnah. Nggih ngoten niku. Lho memang ketika ihram kan mboten asal sabunan, pakai parfum. Bukan cuma pakai parfum yang enggak boleh, pakai deodoran enggak boleh. Deodoran juga sama. Deodoran itu ya memang menahan bau, tapi juga memberikan aroma. Buktinya deodoran lek gak cocokane ambune gak gelem wong. Aku Rexona sing iki jare Pak Kacong. Kelire sing abu-abu iki, lek sing pink gak gelem aku. Ah ini. Jadi ada mu'dhamul qasdi di sana. Jadi memang ada tujuan lain, tapi ada tujuan utama, ada tujuan yang cukup dominan, yaitu tujuan bau. Lek menurut kula, hemat kula ngoten niku. Tapi nyuma gak akan mbok menawi wonten lintune. Berarti menawi ngoten anu Gus. Kalau dicontohkan seperti sabun macam-macamnya wangi tadi, memasukkan pewangi kayak makanan, kayak cengkeh ngoten ya. Ngoten. Kan ada kalau secara apa ya? Pewangi alami makanan kan termasuk cengkeh. Terus lek teng ngene bahasane kitab niku. Kalau untuk aslinya ngeten, terkait masalah istiqbalut tib, mengian. Niku tidak hanya yang dipakai di baju, di badan, bahkan dimakan pun enggih. Tapi tetap dalam koridor tadi yang mu'dhamul qasdinya, yang tujuan dominannya memang untuk baunya. Saat ini misalkan
Itu tujuan dominannya apakah baunya? Ataukah rasanya? Ataukah makanannya? Lah itu yang perlu ditimbang maksudku loh nih. Jadi kalau memang tujuan dominannya adalah baul, itu pun haram. Tengene bab ihram niku ngoten niku. Bahkan sesuatu yang dimakan pun itu kalau memang tujuan dominannya adalah untuk baunya, untuk raihahnya, itu juga haram di bab. Tengene bab ihram ngoten niku. Berarti nek datang ihram enggak boleh apa rokok kan ada cengkehnya. Berarti nek Jumatan ya sunah malian rokokan kan. Kan ya kan walian emang jare ini. Apa yang diharamkan di ihram kan di waktu Jumat diwolak-walik kan ngono. Ya Jong. Ngono Jong. Kuatir kule kadung dibahas duwowo tiba Jumatan gak tau parfuman. Kuwi lho samar kuwi. Delok sing takok kok tiba Jumatan temen gak parfuman. Kadung dibahas kowesel kene dolek-dolek. Mbak yo gak parfuman. Nggeluwetek ngene iki. Nggeluwetek ngene iki. Repot ngene iki. Ngerepoti. Ya Allah, ya Allah. Mbok menawi wonten pertanyaan lintune riyen niki sambil mangke coba dicari mbok menawi wonten ibarat sore terkait masalah Jumat. Pertanyaan baru. Pertanyaan baru. Nggih monggo, Mbok. Niki masalah khutbah nggih. Ini pernah ada kejadian misalkan kan beberapa khotib itu kan memang sengaja membawa kertas. Ini duduk aku loh, orangane aku loh ya. Bawa kertas. Pada waktu itu semburat Gus kertas ini. Nah, pertanyaannya itu kan dia tuh ya semburat kena kipas mudun. Nah, apakah ini juga mengganggu keabsahan Jumatan kan di situ ada jeda yang agak lama di situ. Mari salam tengah-tengah salam ukur kertasnya. Nah, di tengah-tengah khutbah maksudnya. Itu apa nanti khutbahnya itu merusak gara-gara dia cukup ini kemauan. Pernah kejadian ngoten. Tahu kejadian. Ngoten niku bueng ngono lho, kabeh gak dijokok iku lali. Dijokok kok ya piye ngono. Sakjane niki cara babe nggih bab wingi niku bab khutbah. Niki pun beres ya babe. Kare kesunahane. Enggak rupane kejadian sik tas Jumat wingi. Dadi wingi gak takok sih. Sik buru Jumat wingi kejadiane iku. Ya Allah, repot iki. Biasanya pancen lek tambah dredeg ku tambah ilang kabeh. Kesebelang niku lugur kertas. Sakjane lek kalau iki tengene bab masalah khutbah niku kan pun dijelaskan bahwa al-muwalah kontinu di dalam khutbah itu sebuah keharusan. Tapi kontinu niku nggih dalam batas wajar. Artinya hal-hal yang sifatnya sebentar ditolerir secara fikih niku nggih ditolerir. Ambekan dan semacamnya niku ditolerir. Cuma kejadian kronologine lugur-lugure nang ndi niki perlu digambar deh. Maksudnya kan garo ngono lho. Nah, pertanyaannya kudu jelas. Jelas soalnya real nih ngono. Oh, lugure rodok sakmene ini kan iso kok waktune sakmene. Lek terimane lugure nang ngarepe kan cepet nih. Timingnya itu kan bisa diperkirakan karena makin ngeblas. Lah kuwi ada sing ilang halaman tengah. Lek halaman buri kari apa jenenge wala dzikrullah akbar wis hafal. Lek sing tengah iki materi repot iki. Lah ini maksudnya terkait masalah timingnya, kronologinya itu yang perlu diperjelas. Kalau masalah waktunya tidak memutuskan mualah. Laman Sil. Pertarung nggih. Ampun nah Gus Tanzil niku. Ampun. Ya. Nerusaken masalah tatoyub tadi. Oh, lanjut. Padahal gak tahu wangen-wangen, takoki wangi-wangi tok jadi Gus Faiz. Durasi yang dimakruhkan tatoyub li ghairi shaim niku apa ya mulai awal Gus. Apa ya mulai awal sampai Jumatan. Padahal kalau siwakan puasa niku kan makruhnya kan ba'da zawal.
seringkali yang disoroti ketika puasa itu kan justru famus soim. Nah ini korelasinya apa antara badannya soim dengan famus soim, hingga kok seolah-olah makruhnya tatoyub lis soim niki mutlak ngoten, tak ada batas waktu. Yang pertama niku. Yang kedua masalah izalah. Tadi dijelaskan kali Gus Faiz bahwa antara kosu dengan hal kuniwan berbeda. Kemudian pada kasus lufer dan kasus rambut ibet sama anah ini kan izalah bahasanya. Kalau tadi diterangkan yang kuku-kuku panjang itu diketoi, misalnya diketok separuh terus pun Gus, apa termasuk izalah? Itu. Sehingga nanti kalau izalah itu memang harus halku, harus sama dengan halku maknanya. Berarti anah niku disunahkan nggih sampai enom maneh. Anahnya niku sampai gundul. Apakah cukup pokoknya dipotong? Kan redaksinya sama izalahnya. Tuh, antara dufer sama anah ngoten. Yang kedua niku pun niku riyen matur suwun. Yeah. Jadi memang perbedaan khusus antara orang yang sekalipun mau berangkat Jumatan, tapi kalau dia posisinya adalah orang yang berpuasa, sebenarnya ini kan ijtima atau berkumpul antara manek wal muqtadi, perkara yang mencegah dan juga perkara yang menuntut. Kalau melihat daripada dia mau berangkat sholat Jumatannya, itu seolah-olah ada muqtadinya, ada perkara yang menuntut untuk dia disunahkan menggunakan wewangian. Tapi kalau melihat daripada posisi atau status dia sebagai orang yang berpuasa, itu menyebabkan ada manek atau perkara yang menghalang-halangi dia untuk disunnahkan menggunakan wewangian. Maka secara kaidah usul fikihnya idza ijtama al manek wal muqtadi ya ghulibal manek. Nah sekarang kalau ditanyakan dari Sa'il, batasannya itu kapan? Maksudnya mulai kapan sampai kapan ataukah mutlak? Kalau di dalam bab puasa dalam Fathul Qorib, andaikan semisal Fathul Qorib kelewatan ngaten mawon nggih. Di dalam kitab Fathul Qorib dan juga yang lainnya dikatakan bahwa memang orang yang berpuasa itu hukumnya makruh untuk menggunakan wewangian mulai dari dia subuh. Pokoknya mari salat subuh, artinya masuk salat subuh mulai poso tet itu dia makruh untuk menggunakan wewangian, kemudian mendengarkan hal-hal yang dianggap enak. Maknanya secara hikmahnya adalah orang yang berpuasa itu mendapat tubuhnya dari hal-hal yang sifatnya itu dianggap enak. Bahasanya kan seperti itu. Jadi yang enak itu yang menikmati dari tubuh kita itu bukan hanya perut, tapi hidung juga menikmati aroma wangi, telinga juga menikmati suara-suara enak. Maka secara kaidah umumnya orang yang berpuasa mulai dari masuk waktu subuh itu dia langsung dihukumi untuk makruh menggunakan wewangian. Nah, sehingga kalau dalam kitabnya ibaratnya dikatakan andaikan menggunakan wewangiannya itu sebelum subuh, maka itu dianggap baik. Jadi ini merupakan sebuah bahasanya khilah. Jadi sak gurunge masuk waktu subuh, kalau bagi orang yang berpuasa itu kalau memakai wangi-wangiannya itu mulai sebelumnya subuh dan harumnya masih tersisa hingga setelah subuh itu mboten makruh. Karena dia menggunakan wewangiannya itu mulai dari sebelum subuh. Bon, terus kalau yang dipertanyakan masalah batasannya itu memang
dimulai dari dia mulai berpuasa berarti habis masuk waktu subuh, ya berarti langsung makruh bagi dia untuk menggunakan minyak wangi. Sampai sampai selesai puasanya ya sampai maghrib. Wah, mboten. Sampai maghrib, hitungannya harian. Bon, itu jelas nggih. Tadi permasalahannya seperti itu. Ngapunten Gus. Pripun mau? Berarti nek ningali alasan itu tidak khusus hari Jumat nggih? Tidak khusus hari Jumat, pokoknya setiap puasa seperti itu. Cuma itu tadi loh, kalau di hari Jumat itu ada permasalahan pertentangan antara manek dan juga muqtadi. Ada muqtadi di hari Jumat dia sunnah untuk menggunakan wewangian selaku dia orang yang mau melakukan salat Jumat. Ada manek berupa dia itu merupakan orang yang berpuasa. Kalau ada dua hal yang saling tarik ulur seperti ini di hari Jumat ini, mana yang dimenangkan? Di dalam kitab Fathul Mu'in didawahkan yang dimenangkan adalah sisi dia tidak disunnahkan untuk menggunakan wewangian. Khusus pembahasan ini khusus pembahasan Jumatan. Tapi kalau hari selain Jumatan tidak ada waktu-waktu yang muqtadi perkara yang menuntut dia untuk menggunakan minyak wangi. Ya sudah, otomatis cuma manek saja, otomatis dia memang sama sekali ya bahasanya cuma makruh untuk digunakan atau menggunakan yang namanya parfum. Pun, niku ngoten, pripun? Jelas nggih? Niku nek hari Jumat termasuk sak siwakane nggih makruh ket awal ngono. Siwakan, kalau siwakan kan khilaf toh kemarin di dalam kitab Fathul Mu'in pun kalau menurut pendapat yang mengatakan ada pendapat yang dalam kitab Fathul kan siwak itu makruh mulai dari ba'd zawal kan ngoten setelahnya napa namine masuk waktu zuhur. Bahkan ada yang mengatakan siwakan itu bagi orang puasa sama sekali tidak makruh. Menurut pendapatnya Imam Nawawi dalam kitab Fathul Qaribnya kan seperti itu toh. Jadi itu bedanya. Tangriku keranten lafu famis shaim atyabu indallahi min rihil miski. Aroma mulutnya orang yang berpuasa itu lebih harum bagi Allah Ta'ala daripada baunya minyak misik ganjarane. Ganjarane luwih gede, luwih akeh. Minyak misik yang digunakan di hari Jumat. Pun nggih. Monggo pripun? Saking saya pripun? Nggih. Maksud kula kalau tadi badan itu kan yang diterangkan kula sangat menerima sekali kan masalah istimta bahwa menikmati itu kan tidak harus perut gitu badan dan lain sebagainya. Berarti kalau siwakan pun Jumatan juga walaupun menurut kaul yang mengatakan tazawal itu ketika hari Jumat juga dimakruhkan dari awal ngoten. Mas menurut kula mriki juga khilaf kon mriki juga alal aujah. Oh benten. Kenapa kok khusus siwak itu terkhusus makruh ba'da zawal? Karena yang namanya khulufu famis shaim, cangkem itu mulai rodok bau itu ketika sudah mulai duhur. Lek subuh panganan umpama sak gurunge subuh mari sikatan ngono ya ambune gak begitu ngoten lho. Tapi kalau sudah ba'da zawal, mulai ambune ambu lele dan semisalnya niku. Ngoten lho, itu bedanya antara napa siwak dengan masalah parfum. Kalau parfum nggak usah menunggu zawal, mari subuh langsung menggunakan parfum, otomatis dia dianggap istimta atau istilahnya menggunakan hal-hal yang enak bagi anggota tubuh. Ngoten. Kalau ini sangat jelas nggih. Pripun sangi Sail? Sail gak tahu. Cuma gaya takok. Angge cek ngoten mawon. Tanya kedua mawon, kedua. Sing kedua napa niku? Lali. Redaksi Izalah niku. Oh, redaksi Izalah. Redaksi Izalah ini khusus masalah atfar nopo khusus atau masalah rambut barang? Alfar sama ibti sama anah. Wah, iki berarti takon masalah bulu kempung iki. Nggih. Cukure sing bener piye? Wah, dibatik napa napa di sampai resik, gundul apa piye? Kan ngoten nggih. Napa dimohak ngoten lho. Tujuannya saja dulu, tujuannya Izalah itu loh. Ngeten.
Sebenarnya sudah sangat jelas bahwa kalau makna izalah niku nggih menghilangkan secara ngepok. Loh. Jadi pokoknya kalau ada bahasa izalah kan maknanya kan menghilangkan toh. Hilang kan berarti yo resik. Ngoten lho. Berarti kalau bahasanya teng mriki izalahnya niku sampai apapun itu ngriku. Masuk teng mriki ngendika akan wanu tiba tazayyunun zalati dufrin min yadaihi wa rijlaihi la ihdahuma fayukrahu wa sya'u. Ngoten wa sya'ri nahwi ibtihi wa anatihi. Maka kalau seperti ini redaksinya berarti ya memang disunnahkan untuk menghilangkan secara ngepok. Jadi nek nyukur wulu bahasane kalau menghilangkan ya berarti memang dihilangkan habis wulu ketiak, kemudian wulu kempung. Itu memang ya bahasane ora kok mek digunting mek dindekno tok titik ngoten dibentuk barang mboten. Tapi memang dibersihkan. Memang benar-benar bersih. Mulane ianahnya bisa kita lihat tengeriku bahasane qaulu wa sya'ri nahwi ibtihi ma'tufun ala dufrin ay wa nudibat tazayyunun bi izalati sya'ri nahwi ibtihi wal binahwi dalika ma'adar ra'si ka anfihi. Pokoknya semua ya yang ada di tubuh kita, pokoknya selain rambut kepala, beberapa rambut yang ada di wajah ini, itu tengeriku disunnahkan izalah, menghilangkan secara total. Kecuali rambut kepala, fala yundabu izalatu sya'rihi, maka sama sekali tidak disunnahkan untuk menghilangkan habis gundul kepalanya illa fin nusuki, kecuali bagi orang yang melakukan nusuk haji umroh, wa fil mauludi fi sabi'i wiladatihi, dan juga kecuali anak yang baru lahir umur 7 hari itu sunnah untuk digundul. Bahkan wafil kafiri ida aslama, orang kafir kalau masuk Islam ada kesunahan untuk digundul. Jadi kalau dari redaksi ini bahasa izalah itu memang benar-benar ngeresiki sampai ngepok, resik tenanan, orang dadak disisano atau malah dibentuk atau piye mboten. Jadi memang resik tenanan. Pripun saking Sail? Nggih, soalnya niki menjaga nama baik kemaluan kan ngoten. Jadi mboten ngeten maksud kula itu memang untuk likamalis sunnah atau hanya sekedar untuk lihusuli sunnah saja dipotong boleh. Kita tangdirkan begini, tangdirnya di masalah raf'ul yaden ketika sholat. Itu kan pokok bi'ai surati raf'i kalau kata Syekh Nawawi itu kan sudah mendapatkan aslus sunnah walaupun tidak kamalus sunnah. Sehingga bisa ndak kita enten mboten redaksi maksud kula ya menjaga nama baik kemaluan ya Gus. Oh, dicukur tok niku soleh kesunahan walaupun tidak sempurna, tidak kudu gondol maksudnya. Dan menjaga teman-teman dan termasuk saya yang punya kuku agak panjang ini ya. Hingga diketok separuh kukune niku nggih wis katut oleh kesunahan walaupun tidak mal ngoten. Barangkali ada toleransi. Larinya ke intine berarti. Nggih mboten namung kuku, terutama nggih kemaluan niku wau. Oh, nek larinya ke situ justru untuk mendeteksi voltase niku sik anu tangga karena efek nih setelah diizalah itu kan gatel. Ya toh? Nah, nek gatel iku akhirnya nek kesenggol kan rada kiri-kiri apa. Nah, iku kok efeknya voltase normal apa enggak? Logika iki. Lambiar iki. Kelamnya. Ngeten berarti memang mboten saged memang. Kalau pertama kalau bahas masalah kukune panjang sampai 5 cm ngono semisal. Kena kayak nyunduk pentol ngono semisal. Barang dina Jumat aku tak ketokan lah tapi masakan setengah. Kalau dari redaksi di kitab ini seolah-olah memang sama sekali nggak bisa, itu sudah dikatakan menghilangkan kuku nih mboten saged. Malah no bahasan izalatu dufrin min yadaihi wa rijlaihi. Pun itu kalau pembahasan kuku. Kalau masalah ya, masalah rambut ya, mungkin kalau dalam bab umroh, maksudnya bab halqu wa taksir itu kan memang ada.
Jadi lek umroh ataupun haji itu ada memang redaksi yang halal itu yang penting menggunting rambut minimal 3 helai. Umpama mek cukur biasa ya gak masalah, itu juga sudah dinamakan taksir. Tapi kalau pengen sempurna nanti ke halku atau benar-benar gundul pelontos. Tapi kalau untuk redaksi pembahasan masalah wa sya'ri nahwi ibtihi wa anatihi, ini apakah sudah hasil walaupun cuma dicukur cuma 3 nodok semisal ini masih belum ada ibaratnya. Bahasanya Evan tayak nopo niku. Artinya memang masih belum ditemukan. Untuk kesimpulan sementara memang seperti itu, ngoten lho. Monggo. Niki terkait masalah sya'rul anah nggih. Sya'rul anah niki memang lek bahasa niki kitab muin niki namung pakai izalah. Menghilangkan, membersihkan. Sedangkan bahasa izalah itu macam-macam. Khusus sya'rul anfi, rambut hidung saja yang tadi dijelaskan oleh Al-Muhib At-Tabari nggak baik kalau dicabut. Tapi baiknya digunting. Terkait masalah bulu al-ana, bulu kemaluan, niki tengene kitab Raudhatul Thalibin niku dipun dawaken wa izalatu sya'ril anah bihalqin au natfin. Halqin itu berarti bersih. Au natfin atau dicabut. Natfin itu mana nih bubut. Loh. Si. Ya Allah, si. Au qasin. Qasin itu berarti cuma dicukur seperti tadi urusan sya'rul anfi. Cuma dicukur. Au ghairiha atau cara yang lain.